Kalau masih pada berantem, Listen. Stop. Now. Marcus. Marcus. mending gak usah pelayanan dulu deh. Pernahkah kita mendengar nasihat seperti ini? Meski terdengar tegas, ternyata ada kebenarannya juga. Kalimat tersebut mungkin terdengar tidak enak, atau seolah menyuruh kita untuk tidak usah datang ke gereja atau kasih persembahan kalau kita masih ada pertengkaran dengan sesama kita. Namun, benarkah seperti itu? Dalam Alkitab, kita menemukan ayat yang relevan dengan konteks tersebut. Jika kita membaca Matius 5 ayat 23-25. Dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Menurut penjelasan dalam buku Pedoman Penafsiran Alkitab yang diterbitkan oleh LAI, ayat ini sebenarnya membahas tentang hubungan antara sesama manusia. Istilah persembahan merujuk kepada kurban atau sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Salah satu bagian yang cukup penting dalam ayat ini adalah kalimat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, bagian ini diterjemahkan menjadi ada orang yang sakit hati terhadapnya. Maksudnya ialah situasi di mana orang yang membawa persembahan sedang menghadapi masalah atau berbuat salah kepada orang lain. Terjemahan ini dapat dipahami sebagai marah karena perbuatanmu. Setelah itu, bagian krusial lainnya dalam ayat ini adalah perintah. Tinggalkanlah persembahanmu. Hal ini tidak berarti membatalkan apa yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada penekanan agar tidak melanjutkan ibadah begitu saja sebelum menyelesaikan masalah. Beberapa terjemahan alternatif seperti singkirkan dulu persembahan itu dari atas mezbah atau tinggalkan di mezbah tanpa mempersembahkannya kepada Tuhan memberikan penekanan yang sama. But I say to you, everyone who is angry with his brother will be liable to judgment. So if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar and go. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Selanjutnya Yesus berkata, pergilah dan berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali. Ungkapan ini bisa diterjemahkan menjadi kamu seharusnya berdamai dahulu dengan saudaramu sebelum membawa persembahanmu kepada Allah. Dalam versi yang lebih lugas, ini dapat diartikan sebagai berdamai dulu dengan saudaramu. Baru sesudah itu, kamu datang membawa persembahanmu kembali. Melalui pemaparan ini, sesungguhnya kita diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap hubungan kita dengan sesama. Istilah saudara dalam ayat ini tidak hanya merujuk pada saudara kandung atau keluarga, tapi juga mencakup pada sesama orang percaya, bahkan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu sesama manusia. Sebagai umat Kristiani, Tuhan Yesus menginginkan kita supaya selalu menjaga hubungan baik dengan saudara, keluarga, kerabat, kolega, dan rekan-rekan kita. Jika kita bisa berdamai dan berhubungan baik, ini merupakan tindakan terpuji dan akan menjadi situasi yang indah untuk dijalani. Bagaimana jika ternyata inti dari kehendak Tuhan Yesus yang melalui ayat-ayat ini adalah pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama? Mari berdamai, bukankah dalam salam yang sering kita ucapkan kepada teman-teman selalu ada istilah yang berkaitan dengan damai? Ikuti terus konten-konten kami, karena semua konten yang kami tayangkan berasal dari sumber yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Alkitab untuk semua.